Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, Astagfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada seluruh alam, yang mana sesungguhnya Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini tafsirkan adalah Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an ini sampai yaumul qiyamah nanti. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab, satu-satunya mukjizah yang paling besar di antara mukjizah-mukjizah yang pernah ada di muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang kita baca tadi bersama bahwa Allah yang menurunkan dan juga Allah lah yang akan menjaga Al-Qur'an ini. Jadi jelas-jelas Al-Qur'an itu akan terjaga baik dari manusia ataupun dari makhluk-makhluk yang lain. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu pasti akan menciptakan asbab dan musababnya. Allah menurunkan hujan pasti ada sebabnya, yaitu ada proses di mana air hujan diangkat ke langit, ditiup dengan angin, kemudian turunlah hujan. Begitu pula dengan perjuangan Al-Qur'an ini, penjagaan Al-Qur'an ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pasukan-pasukannya untuk bisa memberikan penjagaan terhadap Al-Qur'an ini. Yang mana pasukan-pasukan ini Allah Subhanahu wa taala telah akan janjikan, siapapun mereka, siapa yang akan masuk ke dalam golongan-golongan orang-orang yang nantinya akan menjadi hadimul Al-Qur'an, yaitu penjaga para penghafal Al-Qur'an, penjaga Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini akan tetap terjaga kemurniannya, keasliannya, baik secara tulisan, isi dan pemahamannya. Siapa yang akan menjaganya? Allah Subhanahu wa taala telah janjikan semuanya. Tinggal kita sebagai hambanya ingin mengambil dari bagian yang mana. Dan sekarang alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu gerakan. Mungkin gerakan-gerakan ini banyak kan, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita. Dan sekian banyaknya orang di luar sana yang mungkin belum kenal Paskas, belum kenal Paskas Klaten, belum pernah mendengarnya, kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan gerakan hati kita untuk menggerakkan kaki kita, menggerakkan girah kita, semangat kita untuk menjadi salah satu penjaga dari Al-Qur'an ini. Dan insya Allah kita semua akan masuk ke dalam golongan-golongan Ahlul Qur'an. Karena dalam perjuangan ini Allah Subhanahu wa taala pun telah menjamin bahwa Al-Qur'an akan terus dijaga sampai yaumul qiyamah nanti. Dan juga kita ketahui bersama bahwa dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita pun bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang memberikan dukungan kepada mereka. Yang mana ketika kita menjadi orang-orang yang mendukung mereka, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Maka dalam hadis sahih, dalam hadis Al-Bukhari, di sana dijelaskan bahwa ada sebuah hadis yang menjelaskan ada satu golongan, yang mana golongan ini ketika itu pada padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala persilahkan secara cuma-cuma tanpa dihisab, tanpa ditanya amal perbuatan yang sudah dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, silakan masuklah ke dalam surgaku. Di mana
ketika itu orang-orang sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan takut, bingung bagaimana akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan menjawab apa yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Akan tetapi ada satu golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka tanpa hisab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dipersilahkan, golongan tadi menjawab secara serempak, "Ya Allah, kami tidak mau masuk ke dalam surga-Mu." Dengan jawaban tersebut, orang-orang yang ada di sekitar, yang ada di padang mahsyar terkaget-kaget. Mereka orang macam apa? Di mana ketika orang-orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut, tapi mereka dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cuma-cuma, tanpa ditanyakan hisabnya, tanpa ditanyakan amalan yang pernah dilakukan. Secara cuma-cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka menolak. Dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hamba-hamba yang menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah, "Wahai hamba-hambaku," walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sebenarnya apa tujuan dan maksud dari hamba-hambanya tersebut untuk menolak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai hamba-hambaku, apa alasan kalian tidak mau masuk ke dalam surgaku? Sedangkan kebanyakan hamba-hamba yang lain sudah mengantri, sudah tidak sabar untuk melihat keindahan nikmat dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian ketika itu kelompok tersebut mengatakan seperti ini, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabbku, kami bisa menjadi seperti ini." Diriwayatkan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menghafal ayat-ayat Allah dan mengajarkannya dan mengamalkan dari apa yang mereka telah pelajari. "Kami bisa menjadi seperti ini. Kami bisa baca Al-Quran, kami bisa menghafalkan Al-Quran, kami bisa mengajarkan Al-Quran. Itu dikarenakan ada orang-orang yang membantu kami ketika di dunia. Kami bisa jadi seperti ini bukan karena usaha kami sendiri, akan tetapi dikarenakan orang-orang di dunia yang telah membantu kami, mensupport kami dari doa dan dari baik finansial dan non-finansial. Mereka membantu kami sehingga kami bisa menjadi seperti ini. Kami tidak mau, ya Allah, masuk ke dalam surga-Mu sebelum orang-orang yang membantu kami di dunia mereka masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah." Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudratnya, dengan kebijakannya, dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan orang-orang yang telah membantu, orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran, orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah persilahkan untuk masuk ke dalamnya. Dan insya Allah kita yakini bersama, kita semua yang ada di sini menjadi salah satu golongan yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, Allah Subhanahu wa Ta'ala persilahkan di antara orang-orang yang sedang kesulitan, kebingungan, orang-orang yang sedang dalam keadaan ketakutan untuk menjawab apa yang telah dilakukan semasa di dunianya. Semoga kita semua dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini insya Allah gerakan-gerakan yang kita lakukan ini adalah satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, karena ketika dalam sejarah kalau kita lihat pada zaman Rasulullah SAW itu ada yang namanya kaum Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah satu golongan yang mana golongan dari para sahabat yang mereka memang dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk mendalami ilmu agama,
untuk tafakuh fiddin, untuk mendalami